ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah sekalian, pertama-tama kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di pagi hari ini, dan juga kita selalu mengaturkan salam dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian rutin Selasa pagi yang dilaksanakan oleh komunitas pengusaha Muslim Indonesia Palu Yogyakarta yang bekerjasama dengan Masjid Nurul Asri Dersan dan ANB Channel. Sebelum kajian dimulai, kami mohon kepada para jamaah yang masih di luar area utama masjid bisa memasuki area utama, dan yang sudah di dalam bisa menyebar tidak hanya di bagian selatan masjid, tapi juga bisa ke sisi utara masjid. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kajian dengan tajuk Mendalami Gharar yang diambil dari buku pengantar fikih jual beli dan harta halal. Insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Ustaz kami Nur Baik STBH Hafizahullah Ta'ala. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita siapkan lulusan ini, siapkan catatan mendekat ke sumber suara kepada Ustaz dan Ustaz kami Nur Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, bersyukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan waktu duha ini kembali kita melakukan kajian rutin dengan membaca buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mendalami tentang apa itu gharar. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa latar belakang kenapa semua transaksi itu diharamkan, sebabnya ada tiga. Yang pertama adalah karena sebab ada unsur riba. Yang kedua karena ada bentuk kezaliman. Yang ketiga karena mengandung gharar. Jika salah satu dari tiga unsur itu ada dalam sebuah transaksi, maka status transaksi itu hukumnya terlarang secara agama. Untuk riba dan dolim sudah kita singgung, alhamdulillah. Berikutnya yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan masalah gharar. Dan ini saya taruh di belakang karena pembahasan masalah gharar ini paling rumit dan banyak orang yang tidak bisa memahami dengan baik, sehingga dia tidak tahu dari sisi mana sebuah aktivitas muamalah itu masuk dalam kategori gharar atau tidak gharar. Memang sangat tipis antara mana yang gharar dan yang masuk dalam ranah tidak jelas karena takdir. Artinya begini, orang sering mengatakan semua bisnis itu gharar. Karena kan kita bisnis tidak jelas apakah berhasil atau gagal. Anda yang membuka usaha apapun, semuanya bos semua. Bapak usahanya properti, bapak usahanya mesin kopi dan aneka usaha yang lain. Ini nggak ada karyawan, pengusaha semua. Makanya pas hari kerja ada desa kajian. Dan itulah seorang pengusaha muslim, bisnis jalan, ownernya kajian. Ketika kita mengawali sebuah bisnis,
kita akan menghadapi sesuatu yang tidak jelas. Apakah di depan itu akan berhasil ataukah gagal? Dan itu dialami oleh semuanya. Nah, orang kemudian berpandangan ini goror. Karena goror, jadinya kita dalam berdagang itu tidak bisa terhindar dari goror. Kesimpulannya demikian. Sehingga ketika tidak bisa terhindar dari goror, maka goror itu ya jadi boleh, nggak bisa dihindari. Kemudian ada juga yang mengatakan begini, orang bisnis lombok misalnya, lombok itu kan harganya fluktuatif, kadang selisih jam sudah geser. Maka kalau orang bisnis lombok, dia pulaan lombok, sementara harganya fluktuatif, berarti trading lombok itu goror. Sehingga kalau ada trading yang semisal, hukumnya sebagaimana trading lombok, bisnis lombok, yaitu boleh. Jadinya ketika dia tidak tahu batasan goror, terlalu melebar, akhirnya semuanya dianggap goror. Baik. Di zaman para sahabat, praktek dagang itu sudah ada belum? Semangat. Bahkan orang Mekah itu kebiasaannya adalah berdagang. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Karena alasan kebiasaan orang Quraisy, di mana mereka punya kebiasaan melakukan perjalanan di musim panas dan musim dingin. Perjalanan di musim dingin itu berangkat ke Yaman, ke daerah selatan. Karena di utara salju, sehingga mereka dagangnya ke selatan, ke Yaman. Perjalanan dagang di musim panas mereka ke utara, ke Syam, yang di situ perbukitan, sehingga cuacanya lebih sejuk. Maka terjadilah perdagangan bisnis dalam waktu 1 tahun, baik di musim panas maupun di musim dingin. Masyarakat Mekah mereka berbisnis, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan keamanan bagi mereka karena mereka adalah tetangganya Ka'bah. Maka Allah perintahkan mereka untuk masuk Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini yang telah memberikan makan kepada mereka sehingga mereka tidak kelaparan, dan memberikan rasa aman sehingga mereka tidak ketakutan. Karena perjalanan dagang ini penuh dengan rencana, dan kafilah dagang kota Mekah tidak ada yang berani ganggu karena mereka tetangganya Ka'bah. Siapa yang berani ganggu, maka suku itu akan diserang oleh suku-suku yang lain yang membela Mekah, dan dia tidak akan bisa untuk berhaji karena mereka akan berhadapan dengan masyarakat yang ada di kota Mekah. Baik. Artinya praktek dagang itu sudah ada sejak zaman jahiliyah, kemudian para sahabat juga melanjutkannya. Dan jika itu dipahami sebagai praktek gharar, seharusnya terlarang semua. Di saat yang sama Nabi SAW mengatakan gharar itu haram. Berarti yang seperti ini bukan gharar. Berarti dagang yang di situ ada untung rugi itu bukan gharar. Paham? Nah, jadi kita mau menegaskan, ada orang yang punya anggapan bahwa semua praktek bisnis itu gharar, dalam arti tidak jelas apakah nanti untung atau gagal. Ini sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Bisnis yang tidak jelas seperti ini ada di zaman Nabi SAW, dipraktekkan oleh para sahabat. Dan di saat yang sama beliau pernah mengatakan gharar itu dilarang. Berarti yang tidak jelas seperti ini tidak masuk dalam larangan gharar tersebut. Paham jawab? Baik. Lalu seperti apa gharar itu? Nah disinilah yang insya Allah akan kita bahas. Yang punya bukunya silahkan dibuka halaman 275. Halaman 275. Ini papan tulis boleh diletakkan ya? Atau tidak boleh? Bisa. Belakang ini. Ini buat digerak atau buat papan tulis?
Oh background, nggak boleh ya. Nanti dimarahin panitia. Baik, tolong bedakan dua ini ya. Bedakan dua ini. Pertama, tidak jelas karena faktor takdir. Yang kedua, tidak jelas karena tindakan manusia. Saya ulang ya. Tidak jelas karena faktor takdir. Yang kedua, tidak jelas karena tindakan manusia. Baik. Untuk tidak jelas karena faktor takdir itu di luar kendali manusia. Kita semuanya tidak tahu takdir, sehingga bagian ini tidak masuk dalam kajian fikih. Karena urusan takdir itu di luar aktivitas manusia. Sementara bab fikih itu membahas amaliyah yang dilakukan oleh manusia, apakah hukumnya halal atau haram. Itu pembahasan fikih. Sampai di sini paham? Baik. Maka masalah menjalani hidup yang tidak jelas, apakah nanti Anda bahagia ataukah Anda celaka, kita semuanya nggak tahu. Sehingga bagian ini tidak masuk dalam ranah pembahasan gharar yang dikupas terkait hukum fikih, ya. Dan kita nikah juga nggak jelas ya. Waktu teman-teman nikah ada nggak yang mengalami ketakutan? Jangan-jangan nanti tidak bahagia. Mungkin ada. Dan banyak di antara calon-calon keluarga, kadang orang tuanya itu merasa ragu apakah nanti anaknya setelah nikah bisa bahagia atau tidak. Kalau berarti Ustaz ya, nanti pernikahan anak saya langgeng, pernikahan anak saya bahagia. Sehingga hampir orang tua itu, terutama orang tua yang putri, itu seperti membiarkan anaknya masuk ke dalam hutang riba ketika dia mau melepas anaknya untuk nikah. Jangan-jangan nanti tidak bahagia, jangan-jangan nanti terjadi perceraian, jangan ada punya masalah keluarga dan seterusnya. Dia yang laki-laki juga sama. Saat nikah terkadang diakui dengan ketakutan, baik dirinya maupun anggota keluarganya. Jangan-jangan nanti kalau sudah nikah, kamu kebebanan oleh istri kamu, oleh keluarga kamu, nanti kamu tidak bahagia dan seterusnya. Maka nikah sendiri itu mengandung gharar. Nikah gharar itu satu batal. Banyak rabi yang ini nggak jadikan dari sudah loh ya. Boleh tambah kira kayak utangnya dia. Gharar kayak gitu. Gharar? Gharar dalam arti apa? Tidak jelas dari sisi takdir. Maka semua akan mengalami itu. Jangankan bisnis, nikah saja mengalami seperti itu. Jika seperti ini disebut gharar yang terlambat, kita nggak bisa bergerak apa-apa. Masalah Dimas, gharar, malah jelas. Boleh rapi itu mesti bahagia. Kadang-kadang ada sebagian orang yang bilang seperti ini. Si A nikah sama si B, oh berarti itu si A. Si A nya untung, berarti si B ini rugi. Kadang-kadang orang komentar seperti itu. Nikah saja dikomentari untung rugi. Betul. Padahal sebenarnya ini tidak ada hubungan untung rugi. Di sini sifatnya adalah membangun keluarga untuk hidup bersama dalam waktu yang tidak ditetapkan. Adanya ketidakjelasan itulah bagian dari keberadaan takdir, di mana manusia tidak tahu seperti apa arah takdir. Kita hanya bisa mengikuti tanpa bisa mengendalikan. Baik, maka bagian ini tidak masuk dalam pembahasan gharar. Sampai titik ini insya Allah. Sekarang kita akan beralih pada jenis tidak jelas yang kedua. Tidak jelas jenis yang kedua adalah tidak jelas karena tindakan manusia.
Dalam arti manusia secara sengaja membuat sebuah sistem transaksi, skema muamalah yang tidak jelas, akhirnya ada peluang untung atau buntung, sehingga ujung akhirnya tidak jelas. Sistem muamalah seperti inilah yang masuk kategori gharar. Contohnya apa saja? Sekarang kita lihat skema gharar di masa jahiliyah. Di buku halaman 276 saya sebutkan beberapa larangan Nabi SAW terhadap beberapa transaksi di zaman jahiliyah karena mengandung gharar. 1. Jual beli sperma pejantan. Jadi sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli sperma pejantan. Sehingga kalau ada orang bawa betina mendatangi yang punya jantan, nyun sewu, nunut mengkawinkan sapiku dengan sapimu, pakai bayar, maka praktek seperti ini praktek seperti ini pada jual beli sperma pejantan terjadi ketidakjelasan apakah nanti bisa menghasilkan anak atau tidak, karena spermanya itu bukan yang diperjualbelikan, tapi yang diperjualbelikan apa? Jadi anak atau tidak. Kalau cairan spermanya pejantannya kan nggak ada gunanya, mau digunakan untuk mengawinkan maupun tidak mengawinkan nggak ada gunanya. Andai kan misalnya ini kalau dikawinkan suntik pasti gagal, atau misalnya kawin manual juga gagal, maka tentu saja punya betina nggak bakalan mau bayar. Buat apa bayar? Dan ternyata pasti gagal. Misalnya ada sapi mandul jantannya, dan pemiliknya tahu sapi jantan ini mandul, dia bisa kawin tapi nggak bisa membuahi misalnya. Maka dalam hal ini orang tidak akan mau bayar, karena yang ditransaksikan bukan cairan spermanya, tapi apakah jadi anak atau tidak. Sehingga Nabi SAW melarang praktek ini. Baik, ini contoh skema gharar jahiliyah yang pertama. Ya, dan Anda bisa lihat, jadi anak dan tidak jadi anak itu jelas nggak? Jelas atau tidak? Tidak, tergantung apa? Takdir. Sudah? Kalau bagian ini bukan gharar, tapi ketika itu diperjualbelikan jadi gharar, maka perbuatan manusianya di mana? Memperjualbelikan peluang jadi anak. Itulah perbuatan manusianya. Sudah? Kalau masalah ini nanti bisa jadi anak dan bisa juga gagal tidak jadi anak, ini takdir, orang nggak tahu. Dan kita tidak dimintai pertanggungjawaban untuk itu. Tapi ketika kau perjualbelikan ini, ya itu perbuatan kamu. Sehingga kenapa yang sudah tahu nggak jelas kau perjualbelikan? Ghararnya di mana? Di praktek jual belinya, tindakan manusianya, bukan ketidakjelasan takdirnya. Paham ya? Sehingga yang dihukumi gharar yang mana? Perbuatan manusianya, bukan takdirnya. Orang ketika menikah berharap punya anak, ada jaminan pasti punya anak? Tidak. Sehingga saya itu sudah milih misalnya istri yang kata Nabi SAW apa, al-walud yang bisa menghasilkan banyak anak. Nyatanya kita sudah nikah selama sekian puluh tahun nggak jadi-jadi. Suaminya rugi nggak? Rugi nggak? Nggak rugi. Nggak ada istilah rugi ya. Karena takdir itu manusia tidak disalahkan.
dengan keberadaan takdir tadi manusia tidak disalahkan. Namun kalau kemudian ketidakjelasan tadi ditransaksikan, barulah di situ dia disalahkan. Contoh yang lain, yang kedua, jual beli habalul habalah. Jual beli habalul habalah. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang praktek jual beli habalul habalah. Apa itu jual beli habalul habalah? Ada dua makna. Yang pertama, jual beli anak hewan yang masih berada di kandungan. Jual beli anak janin yang masih berada di kandungan. Misalnya jual beli sapi, janin sapi yang masih ada di kandungan. Praktek ini dilarang oleh Nabi SAW. Dan gorongnya di mana? Gorongnya di mana? Transaksi objek yang belum jelas. Kalau belum jelasnya, ini nanti lahir selamat atau lahir mati, ya kita nggak tahu. Itu takdir. Lahir jantan atau betina, kita juga nggak tahu Pak. Karena sapi ini belum di USG, sehingga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ini, nggak disalahkan. Kok kamu nggak tahu? Harusnya kamu tahu. Nah, aku butuh Tuhan, aku menunggu nggak ngerti. Salah nggak dia nggak tahu? Salah nggak dia? Pak, ini Mas siapa namanya? Irfan, Haifan. Besok terjadi apa? Ya? Kok bisa nggak tahu gimana? Kamu muslim nggak? Muslim. Kenapa besok nggak tahu? Ini saya salah yang di saya tahu. Nah, dia nggak tahu ya. Memang semua orang nggak tahu. Dia tidak disalahkan, ketika tidak tahu. Namun ketika tidak tahu itu jadikan objek transaksi, itu jadi perbuatan Allah. Paham ya? Baik. Makna yang kedua, jual beli dengan batas pembayaran yang ditentukan melalui lahirnya anak dari onta yang masih ada di kandungan. Jadi misalnya begini, saya punya onta hamil, terus kita transaksi barang, misalnya transaksi tanah. Oke, harganya berapa? Deal per meter 300.000. Baik, deal ya. Oke. Kapan diserahkan? Nanti kalau onta ini lahir jantan, hanya lahir betina, dia kasih dong. Kalau lahir betina tidak jadi. Sehingga gorongnya di mana? Batas penyerahan, apakah jadi atau tidak. Strategi ini masuk kategori jual beli habalul habalah, dan ini juga dilarang. Selanjutnya yang berikutnya, yang ketiga dan keempat, jual beli munabadah, jual beli mulabasah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang praktek munabadah, yaitu seseorang melempar kain untuk dijual kepada orang lain sebelum dilihat, sehingga siapa yang kena maka wajib beli. Saya bawa HP ya, HP ini harganya 3 juta, siapa mau? Semuanya kata. Baik, yang dapat dia pemenangnya, tak lempar. Ketangkap maka berarti yang beli walaupun saya nggak tahu HP ini bisa dipakai atau tidak, tapi ketika dia yang menangkap maka dia wajib beli. Namanya apa? Munabadah.
Juga mulamasan, orang mau menyentuh maka dia harus beli, matanya ditutup, suruh jalan. Sekarang silakan kamu sentuh barang manapun, harganya sudah oke, sekian dinar, bayar di depan, sekian dinar. Dan sekarang kamu jalan. Saat dia jalan, dia nyentuh, kok dapat barang bagus, untung. Dapat barang jelek, untung. Praktek ini namanya mulamasan. Dan sehingga ini masuk kategori tindakan yang dilakukan oleh manusia, di mana perbuatan itu berefek pada ketidakjelasan hasil, antara berhasil atau tidak. Itu adalah. Berikutnya bai'ul hasar, jual beli dengan kerikil. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan al-hasar. Bentuknya gimana Pak? Ada banyak barang, suruh lempar. Mana yang kena, wajib beli. Ini masuk jual beli barang. Nah, itu kalau di pasar malam banyak sekali itu. Bulannya berapa harganya? 1 bulan 2.000. Terus silakan Bapak lempar, ini ada aneka minuman, aneka makanan. Terus lempar. Dia beli 5 bulan 10.000. Lempar, kena 1 minuman. Maka 10.000 dapat 1 minuman kecil, rugi dia. Kalau nggak dapat semua, ya sudah nggak ada apa-apanya. Ini pernah dilakukan oleh orang jahiliyah dan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang keenam, jual beli ijon. Jual beli ijon adalah nebas. Mohon dicatat ya, ijon itu nebas. Tahu nebas? Borong. Buah yang masih ada di pohon. Borong buah yang masih ada di pohon. Dan dalam posisi buah itu belum waktunya panen, itu jual beli ijon. Tapi kalau beli buah yang sudah ada di bawah, yang sudah dipetik ada di bawah, bebas. Mau hijau, mau merah, mau kuning, bebas. Sehingga ada orang misalnya kumpulin mangga mentah, yang kecil-kecil itu dikumpulin. Kemudian dia dimasukkan ke dalam karung, terus dia jual. Ini apa ini? Mangga mentah, semuanya mentah, iya kecil-kecil semuanya. Ya sudah lah, Pak, ini sekian boleh nggak? Saya butuh untuk makan apa gitu. Ya mau gak silakan. Gorong atau tidak ini? Kenapa? Sudah dipetik. Tapi kalau masih di atas, ini masih kecil-kecil, tak borong semua. Nanti akan saya petik 3 bulan lagi. Kalau itu dilarang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli buah hatta tuzhiya, sampai layak dipanen. Maka dia bertanya, kapan layak dipanen? Kata beliau, hatta tahmarra, sampai ada yang warnanya merah. Sampai warnanya merah. Itu kurma ya. Kurma kalau warnanya sudah merah berarti sudah siap untuk dipanen. Faqala kemudian Nabi SAW mengatakan, ara'aita idza mana Allahu thamaratan lima ya'khudhu ahadukum manahi. Apa pendapat kalian? Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ini enggak jadi panen, dengan alasan apa dia mengambil duit saudaranya, yaitu duit pembeli. Dia sudah dapat bayaran, ternyata gagal panen. Berarti duit yang kau terima itu, sementara konsumen itu nggak dapat apa-apa, dengan alasan apa kau menerima duit seperti ini? Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Sehingga dari semua dalil di atas, maka kita bisa menyimpulkan ada 2 unsur yang menyebabkan gharar itu dilarang dalam transaksi. Ada 2 unsur yang menyebabkan gharar itu dilarang dalam transaksi.
Satu, adanya ketidakjelasan objek akad. Saya ulang ya, Gharar itu dilarang karena ada apa? Dua unsur. Yang pertama apa tadi? Adanya ketidakjelasan terhadap objek akad. Yang kedua, ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain. Dan gharar selalu demikian. Ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Nah, biar nggak ngantuk, kita break, tanya jawab dulu. Nanti setelah itu lanjut lagi untuk materi. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari peserta. Kita akan salah dengan tanya jawab. Bagi yang Ikhwan bisa bertanya langsung, dan yang awal bisa disampaikan melalui tulisan. Juga diumumkan bagi para jamaah yang sebelahnya ada kotak tempat, ada bisa diedarkan ke sebelahnya. Izin membaca dulu apa yang sudah masuk Ustaz. Ya, tentang materi gharar. Bukan. Ya? Saya baca dulu, nanti pertanyaan yang ini dulu. Baik, fokus dulu ke materi tadi ya. Di kerangka memahami gharar dulu. Ini sudah selesai dan kita buka kesempatan untuk kasus yang lain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Sekarang saya punya wedding syari, wedding syari. Klien kami alhamdulillah sekarang banyak masuk itu untuk tahun depan, untuk Syawal depan itu udah banyak masuk. Berarti ada komunitas beli? Satu tim. Oh, satu ada. Jadi banyak klien yang sudah masuk di Syawal depan, jadi setahun ke depan itu sudah pada masuk sekarang. Sedangkan harga itu bisa kami keluarkan hampir 3 bulan karena naik turunnya harga dari vendor. Nah, dari sekarang itu kan udah ada mulai pelayanan ke klien, Ustaz. Untuk mengikat, apakah boleh kita buatkan booking tanggal, Ustaz? Nah, booking tanggal itu gharar atau tidak, Ustaz? Atau misalkan bagaimana solusi untuk mengikat klien itu? Karena harga bisa keluar dari 3 bulan, sedangkan dari sekarang kami sudah melakukan pelayanan itu. Booking tanggal bukan. Booking tanggal untuk WO-nya, Untuk WO-nya. iya. Siap. Baik. Insya Allah. Pengalamannya sama juga? Oh sama. Oh satu perusahaan. Oh Masya Allah. Baik. Untuk perusahaan jasa ya, semua unit perusahaan jasa dia diperbolehkan untuk melakukan transaksi jasa selama ada kejelasan harga dan kejelasan spek jasa. Kalau ini belum jelas, maka belum bisa diakarkan. Misal ya, Anda tadi misalnya wedding organizer, kemudian sudah 10 bulan ke depan ada yang booking. Awal tahun depan kan berarti 10 bulan lagi atau 9 bulan lagi. Tapi Anda belum bisa booking catering, belum bisa booking hotel, belum bisa booking apalagi misalnya kebutuhan-kebutuhan itu. Pak, untuk semua ini baru dibuka 3 bulan sebelumnya. Kalau terlalu jauh mereka belum bisa melayani. Berarti kan net apa saja yang nanti akan Anda berikan belum bisa dipastikan, maka belum boleh akad. Harganya belum jelas, kemudian masalah hotel dan catering belum jelas, maka Anda belum boleh melakukan akad. Dipahami? Kecuali pakai ijarah mausuf fi dhimma. Ijarah mausuf fi dhimma atau yang sering disebut dengan salam
fil manfaat, akad salam tapi objeknya jasa. Jadi seperti akad salam, kalau salam barang, Anda kenal ya? Tapi ini salam tapi objeknya jasa. Ijarah maksud dimana akad salam untuk objek jasa itu harganya fix dan bayarnya tunai di depan. Pak, untuk tamu undangan sebanyak 250 orang, maka per pax kami kenakan sekian, totalnya anggaplah 200 juta. Konsumen bayar 200 juta cash, boleh. Sehingga walaupun Anda belum bisa booking hotel, belum bisa booking catering dan seterusnya, Anda boleh transaksi. Tapi syaratnya konsumennya cash. Masih 9 bulan lagi cash di sini, boleh. Nah, nanti kalau terjadi perubahan harga, Anda nggak boleh minta tambahan. Kalau misalnya buka jadi lebih mahal, kemarin Anda terima 200, ternyata harga realnya jadi 250, Anda tidak berhak untuk minta tambahan. Karena akadnya salam alal manfaat, akad salam untuk jasa, gitu ya. Tapi kalau konsumen nggak bayar cash, suruh bayar cash, ya mungkin mereka nggak mau. 200 juta di depan, masih 9 bulan lagi bayar cash. Saya kira nggak ada konsumen yang mau kan? Ada? Kalau ada itu perlu diantar dulu ke rumah sakit jiwa ya. Mesti orangnya nggak sadar ya. Nah, ketika dia nggak mau bayar cash, maka nggak bisa pakai akad salam alal manfaat atau ijarah mausuf fi dhimmah, sehingga akadnya ijarah biasa. Nah, kalau ijarah biasa, Anda sudah harus punya unsur-unsurnya tadi. Yang kamu jual dalam satu event WO itu apa saja? Makanan, tempat, terus apa lagi? Dekor. Nah, unsur-unsur penyusun ini Anda sudah harus menguasai. Oh baik, makanan saya sudah booking di sini, tempat saya sudah booking di sana, dekornya saya sudah booking. Walaupun belum diterima, boleh. Kemudian nanti harganya fix. Setelah itu silakan Anda bayar kita menerima DP, nanti sisanya menyusul. Allah. Bisa lagi. Berikutnya Ustaz, Masih berkata gorok. Ini ada dua pertanyaan yang mirip Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bisa bertanya apa hukumnya membeli balon baju 100 kg, nilai hitung dengan berat barang, bukan dengan jumlah. Tidak ada jumlah pasti, tapi kisaran sekitar 300 sampai 400 pieces. Sebelum dibayar, balonnya dibuka dulu, tapi sebagian aja. Si pembeli ridho dengan itu, dan jika ketemu barang minus pun tidak masalah. Si pembeli bertujuan untuk menjual lagi baju-baju tersebut, namun dipilih yang kondisinya bagus-bagus atau tanpa minus. Apakah ini termasuk gharar Ustaz? Jika iya, apa saya harus membeli ejaran saja? Model borongan tapi ditimbang. Memang yang namanya satuan itu tidak ada standar, sehingga orang boleh pakai satuan A, boleh pakai satuan B, boleh pakai satuan C. Dan satuan itu mengalami pergeseran. Dulu yang namanya cairan itu satuannya apa? Volum, liter atau sekian cc dan seterusnya, itu cairan ya. Tapi dalam perkembangannya sekarang ada cairan yang satuannya pakai rupiah. Di bensin berapa? 100.000. Sekarang sudah kita tidak jumpai di bensin 2 liter itu enggak ada datang ngomong, oh berapa mas 2 liter? Ada nggak? Nggak temu, ada? Perkara gimana? Karena genap ya 10.000 ya. Coba kalau seperti solar yang harganya 6.000 bla 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 ya. Atau yang pertama yang harganya 125, ada angka-angka kecilnya, sulit. Sehingga orang sekarang menggunakan cairan pakai satuan duit. Jadi pertama 30.000, 50.000 begitu. Pada asalnya baju itu dijual dengan satuan apa?
bijian. Pada asalnya bijian. Namun dalam prakteknya kok ada yang jual baju kiloan, boleh nggak? Sah-sah saja. Karena dalam masalah satuan itu bebas. Orang boleh milih mau pakai kiloan, mau pakai bijian, silakan. Pak, saya mau beli rambutan berapa? 100 meter dijajal sampai 100 meter. Mungkin nggak? Ini mau ya silakan. Sehingga dia membeli yang biasanya pakai satuan berat, ini pakai satuan jarak. Beli salah 10 meter, salahnya dijajal sampai 10 meter. Boleh kayak gitu? Boleh-boleh saja kalau tahu. Sehingga dalam hal ini masalah satuan kembali kepada masing-masing. Insya Allah seperti yang Anda ceritakan tadi, bahwa beliau beli pakaian dengan sistem bal-balan. Satu bal ini berapa kilo? 100 kilo. Isinya berapa baju? Tidak tahu. Yang jelas pokoknya di sini 100 kilo. Selama jelas itu baju, bukan barang campuran, silakan. Tapi kalau barang campuran ini isinya apa? Ini satu baju. Tidak tahu mas, kok kalau TV, kalau tape, kalau buka band, kalau kulkas bekas, itu kayak model bal-balan yang ada di pelabuhan. Isinya apa nggak jelas. Saya pernah dapat cerita itu ada orang yang beli seperti itu, harganya sekian ratus ribu, isinya motor RXQ, dia untung besar. Karena ada kain-kain buahnya, ternyata di tengahnya ada motor. Ya sudah, dia punya hak terhadap motor itu. Nah, tapi ini kan jadinya wallah. Izin satu lagi Ustaz. Sepertinya banyak soal cerita ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustaz. Izin bertanya. Apa hukumnya fidyah dengan cara mentransfer ke suatu lembaga yang menerima penyaluran fidyah yang nantinya akan disalurkan dalam bentuk makanan siap saji? Di keterangan program hanya dikatakan makanan, tidak diberitahu lauk-lauknya seperti apa. Dan pemberi fidyah sudah ridho dengan hal ini. Namun apakah ini termasuk goror dan sahkah fidyah tersebut Ustaz? Jazakumullah khairan. Fidyah itu pertama dianjurkan untuk dibayarkan di tempat orang yang bayar fidyah. Sehingga kalau yang mau bayar fidyah ada di Jakarta, dianjurkan bayarnya di Jakarta. Yang bayar fidyah ada di Surabaya, maka bayar fidyahnya di Surabaya. Dianjurkan. Yang kedua, ukuran fidyah itu sebenarnya kembali kepada pribadi pelaku yang bayar fidyah, karena dia pakai bahan makanan standar yang bayar fidyah. Sehingga kalau yang bayar fidyah ini biasanya makan beras rojo lele, maka fidyahnya pakai beras rojo lele. Sehingga fidyah itu tergantung pelaku. Maka dia kalau mau titip ke lembaga tadi, dia harus jelaskan, saya mau titip salurkan fidyah. Nah, tapi tolong dikondisikan ya, biasanya saya makan pakai beras rojo lele. Siap, akan kami carikan. Nah, tentu saja harga fidyahnya lebih mahal dibandingkan orang yang sehari-hari hanya makan raskin. Misalnya ada orang tidak mampu, tidak bisa puasa karena sakit, dan dia sudah sepuh, sudah tua, terus mau bayar fidyah. Sehingga biasanya dahar sepuluh mampu orangnya mau ikut loh mas, raskin. Tapi kalau duit tolong golek atau beras, gue fidyah. Maka nanti fidyahnya orang ini disesuaikan dengan beras biasanya. Raskin per kilo berapa? Sekian. Tentu saja akan berbeda dengan rojo ini. Paham ya? Sehingga sebenarnya yang menentukan fidyah itu yang bayar, bukan lembaga.
Maka yang bayar menentukan, saya mau fidyahnya seperti ini, berapa duitnya, sekian, transfer begitu. Nah kalau kemudian dia tidak menjelaskan, maka bisa menggunakan standar umum. Biasanya fidyah masyarakat di sini pakai beras apa? Di sini ya rata-rata sempak. Ya sudah, kalau begitu pakai fidyah beras C4. Harganya sesuai dengan harga standar. Nah di sini tidak ada boron lagi, karena pakai harga beras standar. Ukuran fidyah itu berapa? Ukuran fidyah berapa? Gak ada ukurannya. Ukuran fidyah itu setengah zakat fitrah. Zakat fitrah berapa? 1 sok. Maka fidyah setengah sok, 2 pun. Berapa beratnya kalau 1 sok itu? Ya? 2,8, enggak 3. Anggaplah misalnya 3 kilo ya. Maka berarti fidyah 1,5 kilo. Nah. Pertanyaan berikut Ustaz. Assalamualaikum. Di kampung kami ada praktek sewa lahan buah naga. Misal dalam 5 tahun harga sewanya 70 juta. Di situ kita bisa memanfaatkan tanah di bawah pohon buah naga untuk ditanami dan boleh memanen buah naganya selama waktu 5 tahun tersebut. Apakah hal tersebut ada unsur korornya? Soalnya terkadang penyewa tidak bisa merawat buah naganya, dan ketika pada suatu sewa habis, pohon buah naganya rusak. Pohon buah naganya Rusak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan dua ini, sewa lahan untuk ditanami dengan sewa tanaman, itu beda. Untuk dipanen. Kalau sewa lahan untuk ditanami, misalnya ada lahan kosong, saya mau sewa lahan itu, mau tak tangguli, boleh nggak? Boleh. Deal per tahun dan sekian, sah sebagai anak sewa yang legal. Tapi kalau misalnya saya tanam sawit di lahan 10 hektar, selesai saya tanam, saya rawat sampai sawit itu berusia 5 tahun. Sawit mulai panen kan usia 5 tahun ya, katanya. Setelah saya rawat sampai usia 5 tahun, berikutnya saya selepas. Siapa yang mau menyewa lahan sawit saya silahkan. Per tahun 300 juta. Siapa dia nyewa 300 juta selama 10 tahun sehingga dia bayar 3 miliar. Dan maka selama 10 tahun kebun sawit itu dimanfaatkan oleh siapa? Nah ini kan gorornya gimana Pak? Siapa yang menjamin 10 tahun ini kebun sawit ini akan produktif terus? Nggak ada yang jamin. Maka ketika tidak ada jaminan, jadinya ini lebih parah daripada jual beli hijau tadi. Baru buat sudah diborong, tapi dalam bentuk sewa. Sehingga yang seperti ini masuk kategori gharar yang benar. Tidak boleh ya. Paham salah bedanya? Sehingga kalau tadi sewa lahan buah naga, kalau lahannya saja nggak apa-apa. Kalau pohonnya itu yang disewakan selama 3 tahun, nanti sepanjang panen di 3 tahun itu jadi hak penyewa. Kalau kayak gini masuk kategori gharar. Seperti ini masuk kategori gharar. Pertanyaan berikut Ustaz. Jika membeli saham untuk investasi dan harga sedang turun, apakah termasuk gharar? Begitu pula dengan membeli emas jika harga sedang turun. Dan pertanyaan lanjutannya, jika untuk jual beli kembali apakah dibolehkan karena ada unsur diuntungkan dan pihak lain yang dirugikan? Baik, saya dahulukan dulu untuk emas ya. Waktu kita sedang membahas masalah kripto, nah itu kan cukup tegang ya.
antara yang membolehkan dan yang melarang. Dan saya tetap berpegang pada pendapat kripto itu goror besar. Terus mereka beralasan jual beli lombok juga kayak gitu kok, nggak jelas. Maka orang lagi lombok nanti jadinya haram. Masalahnya begini, saya terus pengen nulis saja kan, bisa ditulis di balik ini. Ini kemarin sudah ada, kita usulkan ada orang ini. Gak ada mas? Baik, kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya lanjut ya. Jadi kalau kita jual beli lombok, itu kan kita bayar sejumlah uang, dapat lombok. Lombok itu real kan? Hah? Real ya, lombok itu real. Nah, masalah lombok ini mau dijual kembali atau dipakai nyambel sekampung, nggak salah. Tapi visi lomboknya ada. Pak. Namun kalau yang ditransaksikan sesuatu yang tidak real, nah ini jadinya uang itu ya. Alhamdulillah. Coba kita. Ada orang yang mempertanyakan misalnya trading saham. Sebenarnya trading saham itu boleh nggak Pak? Sehingga kalau itu dinilai sebagai dorong, sisi dorongnya di mana? Kemudian kita komentar ada kripto. Kripto itu kenapa disebut goror besar? Bagaimana dengan lombok? Misalnya trading saham kita ganti lombok. Karena lombok sendiri terjadi fluktuatif atau emas. Ini juga fluktuatif. Sebelum kita bahas ini, saya ajak Anda untuk membahas hadis Ibnu Abbas dulu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a at-ta'am qabla an yastawfiyah." Rasulullah SAW melarang seseorang menjual kembali makanan yang dia beli sebelum dia terima. Ceritanya ini, A, dia beli di toko B, dia beli semen. A beli semen di toko B, anggaplah 10 juta. Dia transfer ke toko B 10 juta untuk beli semen, dapat 20 sak. Tapi A minta kepada B, biarkan semen di tempat kamu. Kemudian di sini ada C. C menghubungi A, saya butuh semen 10 sak. Oh, pas, saya punya semen. Kamu nggak beli semuanya 20 sak? Berapa? 11 juta. Oke. Akhirnya transfer ke C, saya transfer ke A 11 juta. Kemudian A minta kepada B, boleh B, tolong antarkan semennya ke C. Ya, tolong semen 20 sak. Praktek ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Barangnya belum diminta
A. Anda sudah beli? Hah? Fisiknya belum diterima atau belum dimiliki? Belum. Kalau sudah beli, sudah dimiliki belum? Sudah. Kalau sudah beli, berarti sudah pindah hak milik. Maka A sudah punya semen 20 sak sejak dia beli dari toko B. Paham ini? Baik. Berarti kalau dia sudah beli semen 20 sak itu milik siapa? A. Maka dia jual semen itu ke C. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? A belum menerima barang. Kata kuncinya A belum menerima barang. Bukan belum memiliki, dia sudah memiliki karena dia sudah beli. Tapi dia belum menerima. Sampai di sini Pak? Baik. Nah, Ibnu Abbas ditanya sama Tomus, kenapa kok nggak boleh? Jawab Ibnu Abbas, karena hakikatnya duit ditukar dengan duit. Dan hakikat duit ditukar dengan duit itu kelihatan di posisi A. Kita zoom A, di zoom dapat A ya. Yang terjadi pada A itu apa? Keluar 10 juta, terus masuk 11 juta, dan sama sekali dia tidak pegang barang itu. Praktek ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas, hakikatnya duit ditukar dengan duit. Yang benar gimana seharusnya? Yang benar seharusnya kayak gini. Masih di posisi A ya. Keluar 10 juta, dan masuk semen 20 sak. Sudah? Setelah itu dia keluarkan lagi, keluar semen 20 sak. Setelah dia terima, dia keluarkan lagi. Keluar semen 20 sak, masuk 11 juta. Inilah transaksi jual beli yang diperbolehkan. Sudah? Nah, sekarang Anda bisa bawa ke semua ini. Kalau dalam trading kelompoknya B, dia trading kelompok. Jika yang terjadi kayak gini, keluar 10 juta, dapat 10 kuintal lombok. Lalu dia keluarkan 10 kuintal lombok, kemudian masuk 11 juta, untung 1 juta, boleh. Masalah fluktuasi harga lombok dan seterusnya itu takdir. Karena yang namanya harga manusia tidak bisa menentukan. Allah wal musa'id, Allah yang menentukan harga. Sampai di sini Pak? Baik. Anda ganti dengan yang lain, emas misalnya, emas ya. D beli emas 10 juta, dia terima emas 10 gram, dia terima emas. Terus terjadilah harga emas yang fluktuatif dan seterusnya, dia jual saat harga emas mahal, dia jual 10 gram emas. Dari situ dia dapat duit 11 juta. Boleh ini? Boleh? Walaupun harga emas fluktuatif. Fluktuatif harga itu dikeluarkan dari kita. Jadi itu bukan sisi gorornya. Itu kan nggak jelas. Nggak jelas kan kita nggak tahu. Kita juga nggak bisa menjadikan harga. Paham ya? Kita tidak bisa menjadikan harga. Ini pada uang. Beras juga sama. Nah, sekarang nanti kita dapat trading saham. Ini sebuah bursa. Di bursa saham ini ada sebutlah bandar saham. Saya pada bandarnya, ya, ada. Anggaplah saya bandar saham. Ya, dia yang menjadi pialang saham.
A, dia beli saham. Dia beli saham senilai misalnya 10 juta. Di sana ada dua keadaan. Kalau mau dia tunggu, akan ada penyerahan H plus 3. H H plus 3 hari transaksi plus 3 hari kerja. H plus 3 T plus 3 T plus 3 hari transaksi tambah 3 hari. Kalau dia tunggu sekian, maka dia akan mendapatkan notifikasi bahwa saham sudah pindah ke pemilikan atas nama Anda senilai misalnya 1000 lembar. 1000 lembar atas nama Anda. Ya? Namun sebenarnya notifikasi itu kan tersimpan di sini, tersimpan di sini. Meskipun secara status itu sudah dimiliki A. Berikutnya A jual ke B. Saat itu dia jual ke B. Setelah hari ke-10, T plus 10, berarti sudah sekian lembar itu sudah atas nama A. Dia jual ke B. Saat dia jual ke B, transaksinya masih di sini. Dia transaksi di sini. Sehingga A sebenarnya melepas saham itu melalui ke B. Lalu dia dapat margin dari sana. Jika ini menerima 1000 lembar ini dihukumi sebagaimana menerima pada umumnya, ini disebut dengan takobut hukmi. Takobut hukmi, menerima tapi bentuknya sesuatu yang mewakili. Paham tak? Jelaskan. Jelas. Dia menerima sesuatu yang mewakili kepemilikan 1000 lembar saham, dan ini sudah sah untuk bisa dia jual ulang. Dan sehingga jika dia sudah menerima 100% baru dia jual ulang, silakan. Tadi pada kenyataannya untuk tunggu T plus 3 ini jarang. Sehingga sebelum ini sudah dia lepas lagi, karena grafiknya nggak karuan. Sehingga seolah-olah dia mengendapkan uang di sini, gitu. Dia kendapkan 10 juta di sini, terus ada peluang bagus, dia akan jual kembali 11 juta. Nanti dia taruh lagi uang di situ, ada peluang bagus, dia kembali 12 juta. Nah, kalau seperti itu caranya, jadinya tidak berbeda dengan yang dilarang oleh investasi. Keluar 10 balik 11. Kripto itu lebih paham lagi. Kripto itu namanya apa? Kalau sentralnya tempat jual beli kripto itu ada pemainnya. Misalnya pasar kripto, ya. Di sini ada pasar kripto, ya. Lalu A beli kripto senilai 10 juta. Pertanyaannya, ini diserahkan dalam bentuk apa? Oh, nggak ada wujudnya. Ini diserahkan dalam bentuk apa? Kode binary, Pak, bahwa Anda dianggap punya sesuatu di hidup. Punya sesuatu itu apa wujudnya? Terus pokoknya Anda pernah berada ya. Ini selamanya nggak ada wujudnya. Ilustrasi yang disampaikan oleh Satewandi, nanti kan listrik sedunia ini mati, hilang sudah. Tapi kalau lombok tadi, andai kan listrik mati, lomboknya bisa diambil nggak? Emasnya bisa diambil? Bisa. Tapi kalau ini andai kan sudah nggak berfungsi lagi, mati listrik, hilang. Ya meskipun ilustrasi itu terlalu jauh, tapi ada yang lebih dekat. Fluktuasi harga kripto itu dipengaruhi oleh
komunitas. Kalau komunitasnya lagi loyal, antara loyal dan lawannya bosan. Kalau masih loyal, naik harganya. Begitu bosan, trennya turun harganya. Seperti akik. Ketika banyak orang yang loyal sama akik, harganya itu ada fisiknya loh ya. Tapi ketika semuanya sudah dari minat akik, berlepas diri dari akik, hilang harganya. Mereka yang dulu kaya dengan akik, saya mau pakai apa? Kripto itu apa yang seperti ini? Terawat dengan yang namanya loyalitas komunitas. Jadi kalau komunitasnya semuanya sudah berubah, hilang. Makanya hakikatnya kripto ini cuma pengen minta uang 10 juta ini, dimana dia nanti bisa balik 12 juta. Ini kan sama dengan naruh uang, berharap nanti dapat uang dengan jumlah yang lebih besar. Karena fisiknya enggak ada. Ngomong. Pertanyaan selanjutnya mungkin yang masih berkaitan dengan tema. Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya terkait kripto ini tadi Ustaz. Jadi di kripto itu ada stablecoin itu seperti USD coin, USD token itu dia harganya kan stabil Ustaz. Jadi sekarang ini udah banyak transaksi dari luar negeri itu pakainya kripto. Jadi mereka transfer uang itu melalui kripto. Kalau di Indonesia ini nanti biasanya kita udah bisa pakai Binance atau Indodax itu Ustaz. Pakai Binance kalau enggak Indodax untuk kayak pasar kripto itu Ustaz. Dan itu kan jadi karena kripto itu kelebihannya lebih cepat dan gak ada potongannya Ustaz kalau misalkan transfer antar currency di luar negeri gitu. Kalau hanya untuk transaksi nerima uang lagi itu dibolehkan gitu Ustaz. Nah, pertanyaannya begini, kripto itu uang atau bukan? Kripto itu uang atau bukan? Hah? Uang atau bukan? Bukan. Karena sementara ini para pemihak kripto itu selalu beralasan kripto itu punya kemampuan seperti ini, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, aneka kemampuan yang dia sebutkan tentang kripto itu mengesahkan bahwa kripto itu adalah uang. Tapi mereka sendiri mengatakan kripto bukan uang. Dan memang kripto bukan uang, karena tidak ada negara yang menjamin. Sebatas bisa dijadikan alat transaksi, nggak jaminan uang. Permen itu bisa jadi alat transaksi, tapi dia bukan uang. Pak, ini kembaliannya pakai permen aja ya. Sehingga ada yang seharusnya dapat 500 perak, 300 perak, tapi diganti permen, maka permen jadi alat transaksi. Namun tidak ada orang yang menyebut permen itu uang. Pulsa itu bisa jadi alat transaksi. Beli cilok online, terus Anda setelah barang diterima pakai kurir, terus Anda tanya sama penjualnya berapa, anggaplah dengan sekian ratus ribu, bayar saja dengan pulsa. Akhirnya ada transfer pulsa ke dia, boleh nggak gitu? Boleh, saling itu ya. Tapi kita tidak menyebut pulsa ini uang, sehingga hanya sebatas bisa dipakai alat transaksi, itu bukan uang. Nah, kripto tidak ada yang setuju disebut uang, kecuali pendapat yang syadz. Ada yang mereka bilang, oh kripto itu uang, tapi ini kan pendapat yang syadz, yang aneh, nyalain jumhur masyarakat. Meskipun kita mengakui pendapat ini, cuma meskipun demikian, yang lebih tepat kripto bukan uang. Salah satu di antara indikatornya adalah kripto tidak bisa dijadikan sebagai standar harga. Makanya biasanya kesepakatan harganya berapa ini? $100. Tak bayar pakai kripto ya.
Jadi bayar pakai kripto itu kesepakatan pasca cicilan harga dengan angka tertentu. Stablecoin itu berapa sekarang? Ikutin harga dolar. Jadi dia cenderung lebih stabil karena ikutin harga dolar. Berarti ada backupnya USD. Ketika dia terbit ada backup USD yang tersimpan. USD T token. Berarti withdraw USD bisa. Kalau itu kriptonya sebatas ya kayak GoPay gitu. Kalau kayak gitu itu bukan masuk pembahasan kripto yang sering kita sebut. Karena kripto yang dia berhasil memecahkan kode binary yang ada dalam sistem mereka, kemudian nanti yang berhasil dapat reward berupa kripto kayak Bitcoin atau Ethereum, itu kan nggak ada backupnya sama sekali. Allah. Masih ada lagi pertanyaan, misalnya tersisa satu yang di luar tema dari tulisan. Masya Allah. Sekarang udah jam 10:30. Misi ini cerita masalah Ustaz. Saya dulu membackup teman saya. Teman saya punya toko peralatan pertanian. Yang satunya itu punya tambak. Nah, si A itu yang punya tambak mau ngisi pendidikan, nggak punya modalnya, terus ambilnya ke teman saya. Mulai ikan, pupuk, terus makanan ikan itu dari teman saya, hutang semua. Tapi teman saya tak kasih modal untuk si A, aku yang membayar. Tapi besok kalau si A itu panen, dari harga pasaran 3.000 per kilo. Jadi umpamanya dia panen tambah itu ikannya ya dapat ton harga pasaran 50.000. Jadi nanti si A yang temanku, aku dapat 3.000 kali ton. Itu gimana untungnya ini? Itu bagi hasil berarti. Ya, umpamanya Mas itu ya, yang punya toko ya, terus yang punya gambar. Terus Ustaz waktu isi tambah itu nggak punya uang kan? Ya, saya ngambil Utanglah semua ke Mas itu ya. Nah, saya yang membackup itu, membackup nanti untuk Ustaz kami saya bayar semua, tapi saya minta kalau besok panen, store-nya harus ke toko itu, dia yang ngasih modal. Tapi aku sebagai modal, iya modal, aku minta 3.000 per kilonya dari Ustaz kami. Gitu. Itu dapat saya umum gitu gimana? kalau transaksinya jual beli tapi sistem utang. Aku utang dulu, utang bibit, utang obat, utang pangan, terus nanti dibayar pasca panen. Berapapun nilai panennya, makanya jadinya menggabungkan utang dengan jual beli. Saya utang, tapi nanti tak bayar pasca panen, dan ada persyaratan saya harus jual ke toko itu. Iya. Ini menggabungkan utang dengan jual beli. Dan di buku ada keterangan menggabungkan utang dengan jual beli termasuk riba. Nabi SAW mengatakan yang itu salah memakai tidak halal utang digabung dengan jual beli. Yang boleh jadikan modal. Toko ini ngasih modal ke saya sebagai petani, nanti kalau ada hasil kita bagi hasil, itu boleh. Baik, mungkin itu cukup ya. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sebagai pembaik dan juga para jamaah sekalian yang sudah menghadiri kajian rutin Selasa pada hari ini. Bagi yang pertanyaan yang
Kami dari panitia juga mengucapkan terima kasih kepada para muslimin yang selalu mendukung kajian rutin Selasa pagi di Masjid Nurul Asri Tegusan, dan jangan lupa